Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, shalom. Ya, ini Bang El tanggung jawab ini. Sebelum kita berdoa pagi hari ini, saya akan mengajak saudara semua untuk sharing firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari latar belakang firman Tuhan ini adalah bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Dan kita semua tahu bahwa masa di pembuangan adalah masa-masa yang kelam, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak. Bahkan waktu itu bangsa Israel berpikir di sanalah buat hidup mereka terakhir bagi mereka, karena mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penyiksaan, bahkan mereka mengalami tuntutan-tuntutan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang mereka alami. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru. Tuhan akan membawa bangsa Israel kepada paradigma yang baru, kepada pemikiran-pemikiran yang baru, berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan pada waktu itu. Demikian juga yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita berada, diizinkan Tuhan berada di padang gurun, di tengah-tengah belantara, rasanya kok hidup ini sulit, rasanya kok hidup ini kering, mungkin ke gereja tidak dapat mendapatkan apa-apa, ketika kita datang ke saudara kita juga mungkin kita dikecewakan. Tetapi Tuhan berjanji kepada setiap kita lewat firman-Nya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu yang baru, kepada pemikiran-pemikiran yang baru, kepada paradigma yang baru yang kita tidak ketahui. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita dari ayat yang ke-18 tadi ya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita atau masa lalu saudara-saudara kita, jangan ingat-ingat yang dahulu. Karena hari ini hidup kita yang penting adalah hari ini dan besok apa yang akan kita lakukan. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya buat kita. Tuhan sudah membukakan paradigma yang baru buat kita. Mungkin kemarin atau lusa kita mengalami sesuatu yang tidak enak, seakan-akan kita ada di tanah yang kering. Mungkin yang pengusaha kok ordernya nggak turun-turun ya, keuangan kita mungkin menipis, atau mungkin yang berjualan, yang berdagang hari ini semua barang naik, harga kopi naik melonjak, harga minyak melonjak, dan semua orang berkeluh kesah, semua orang kehilangan pengharapan, semua orang bersungut-sungut seperti bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kita mau ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, Tuhan memberikan hal yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Mungkin kita nggak melihat, kita berdoa sepanjang tahun mungkin yang menantikan pasangan hidup. Tuhan sudah menyediakan, menumbuhkan sesuatu yang baru yang sudah Tuhan persiapkan. Tapi mungkin kita nggak tahu, kita belum tahu. Jadi saudara-saudara, siap-siap menunggu apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Demikian juga mungkin yang merindukan sesuatu, yang merindukan jiwa-jiwa, Tuhan sedang membuka jalan. Tuhan sudah membukakan pelayanan-pelayanan yang baru, mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, yang saat ini kita mungkin belum tahu. Kita diberhadapkan dengan orang-orang yang baru kita kenal, orang-orang yang bermasalah,
Itulah caranya Tuhan. Dan kita mau belajar untuk kita taat kepada Tuhan. Jangan mengingat-ingat sesuatu yang lama yang mungkin itu mengecewakan kita. Ketika kita ingat, ketika saya datang ke saudara ini malah pembicaraannya, perkataannya tidak memberkati, tapi itu mungkin mengecewakan kita. Kita nggak perlu ingat lagi. Saya jadi ingat kata-kata Om Moko ya, Mas Moko kemarin dia bilang gini, orang yang tinggal di GKKD sekarang ini, orang yang bertahan di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang mau menerima setiap kekurangan saudara-saudaranya. Kalau enggak mungkin kita sudah lari, kita sudah hengkang kemana, tapi orang-orang yang tetap tinggal saat ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau ditegur, orang-orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain. Demikian juga hidup kita. Dan yang ketiga, ada mujizat Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kita. Tuhan membuat jalan di padang gurun, bahkan ada sungai-sungai di padang belantara yang tidak masuk akal mungkin bagi kita, yang itu mustahil bagi kita. Sepertinya masalah saya ini buntu, tidak ada jalan keluar. Wes mepet, mentok ke kanan ke kiri, kita tidak bisa bergerak. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun itu tempat yang panas. Kita bayangkan ya, mungkin kalau katanya kalau orang pergi haji di sana padang panas, demikian padang gurun itu gersang, tidak ada tanaman, tempatnya mungkin panas sekali. Dan Tuhan bilang apa? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di tempat yang gersang yang mungkin tidak ada air, Tuhan sanggup melakukan itu. Begitu juga dengan hidup kita. Apapun pergumulan, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, percaya Tuhan sudah menumbuhkan itu, Tuhan sudah menyediakan itu. Bahkan Tuhan berjanji mujizat-mujizat Tuhan akan menyertai kita, pelayanan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus Tuhan pergi, tanda-tanda orang benar itu akan menyertai kita. Dan apapun yang kita kerjakan ketika itu kita lakukan untuk Tuhan, maka mujizat-mujizat itu juga akan menyertai kita dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa lebih lagi, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang membawa kami dan menegur kami, untuk kami tidak mengingat-ingat masa lalu, untuk kami tidak mengingat apa yang ada di belakang kami Tuhan, tetapi Engkau membawa kami, mengarahkan kami ke depan kami. Yang terpenting dalam hidup kami adalah hidup kami saat ini dan ke depan Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu untuk menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa, untuk menghasilkan buah-buah jiwa ke depannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyediakan yang terbaik bagi kami. Apapun yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Engkau. Dan Engkau sanggup melakukan, Engkau sanggup menjawab segala beban, segala pergumulan, segala doa-doa kami Tuhan. Setiap kami yang sungguh-sungguh datang kepadamu, setiap kami yang berserah diri kepadamu, menyerahkan total apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas gereja Tuhan, atas bangsa ini, atas kehidupan kami, atas usaha kami, atas rumah tangga kami, atas apapun Tuhan saat ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau ada bersama-sama dengan gereja Tuhan, untuk kami boleh maju bersama, untuk kami boleh bergandengan tangan, saling menegur, saling menguatkan, saling membangkitkan, saling membangun, saling memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, dan kami menyerahkan doa-doa kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami, Roh Kudus, dan Engkau yang menolong setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin.